Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang dinamika kebijakan Indonesia bersama kami Guru PS dengan narasumber Ibu Restu Barulin. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Kita mulai materi lanjutan yang kemarin ya nak ya. Yang kemarin itu mengenai persebaran sumber daya alam Indonesia. Kita lanjut materi berikutnya mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Oke, ini adalah tabel ya, grafik ya. 2010, 2015 meningkat ya nak ya, jumlah penduduk Indonesia. Kita lanjut, apa pengertian itu penduduk? Nah, materi ini apa yang kita pelajari itu mengenai jumlah penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Apa itu jumlah penduduk? Adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing, kecuali para diplomat atau perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama yaitu dengan cara sensus penduduk, yang kedua registrasi, yang ketiga survei. Ibu akan membahas satu persatu ya nak. Oke, 1. Sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Yaitu penghitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ada 2 macam sensus penduduk, yaitu yang pertama, sensus de facto, yang kedua, sensus de jure. Apa itu sensus de facto? Yaitu perhitungan penduduk yang dikenakan pada setiap orang yang ada pada waktu sensus diadakan dalam wilayah sensus. Kalau sensus de jure, yaitu perhitungan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar berada dalam wilayah sensus tersebut. Itu bedanya ya nak. Sekarang yang kedua yaitu registrasi. Apa itu registrasi? Yaitu pencatatan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya, seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perpindahan penduduk. Nah, itu adalah registrasi. Kemudian survei. Apa itu survei? Yaitu dengan cara mengambil sampel dari daerah. Dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan. Contohnya, survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional. Lanjut. Nah, ini Ibu tampilkan tabel pertumbuhan penduduk dari tahun 1950, 2008, 2015. Populasi tahun 1950 itu yang urutan pertama oleh negara Cina. Tahun 2008 juga oleh negara Cina. Tahun 2015 oleh negara Cina juga. Ya, jadi dia urutan pertama terus. Jumlah pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian tahun 50 urutan yang kedua yaitu USA, United States Amerika. Jadi negara Amerika itu menempati yang kedua jumlah penduduknya. Yang tahun 2008 yaitu India. Tahun 2015 yaitu India juga. Kemudian tahun 50 urutan ketiga yaitu oleh negara Rusia. Tahun 2008 negara USA. Tahun 2015 negara USA. Tahun 1950 urutan yang keempat yaitu adalah Jepang. Tahun 2008 urutan yang keempat adalah Indonesia. Tahun 2015 juga oleh Indonesia.
Tahun 2008 itu urutan kelima negara Brazil. Tahun 2015 juga oleh negara Brazil. Oke, itu adalah tabel pertumbuhan penduduk. Lanjut. Kemudian berdasarkan data tabel tersebut, Indonesia menduduki urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Oke, ini Ibu tampilkan tabel peta kepadatan penduduk Indonesia ini tahun 2010. Ya, kamu bisa lihat persebaran penduduk Indonesia itu tidak merata. Pulau Jawa dan Bali adalah pulau yang paling padat penduduknya. Kamu bisa lihat di sini ya, Nak ya. Yang warnanya ya, warnanya merah, coklat tua, coklat muda, kuning dan seterusnya. Itu adalah kepadatan penduduk ya. Adapun Pulau Sumatera, ini Kalimantan, Sulawesi, Papua merupakan pulau yang sedikit penduduknya. Ya. Ini adalah sumber sensus penduduk tahun 2010. Kita lanjut. Oke. Penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah lain itu ada faktornya. Apa saja? Yaitu faktornya adalah keadaan alam dan faktor ekonomi. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu lahan pertaniannya subur dan teknologi pertaniannya sangat mendukung. Yang kedua, memiliki pusat pemerintahan. Yang ketiga, memiliki pusat kegiatan perekonomian, yaitu di bidang industri dan perdagangan. Yang keempat, memiliki kelengkapan sarana prasarana, transportasi dan komunikasi. Yang kelima, fasilitas umumnya lebih memadai seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah yang lain. Oke, sekarang ada rumus. Di sini rumus menghitung kepadatan penduduk aritmatik. Kamu bisa lihat rumusnya. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Dalam arti kilometer persegi. Oke, Ibu akan tampilkan contoh soalnya. Nah, kamu bisa lihat di sini contoh soalnya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di suatu wilayah sebesar 9.500.000 jiwa. Kemudian, seluas wilayah tersebut adalah 250.000 km. Yang ditanyakan, berapakah kepadatan penduduk aritmatik wilayah tersebut? Oke, kita mau menjawab. Kita masukkan rumusnya ya, Nak ya. Jumlah penduduknya 9.500.000 dibagi dengan luas wilayah 250.000, hasilnya adalah 38 jiwa per kilometer persegi. Jadi, kepadatan penduduk di suatu wilayah adalah 38 jiwa per kilometer persegi. Ya, kita lanjut. Komposisi penduduk. Apakah itu pengertian komposisi penduduk? Yaitu pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu. Contohnya menurut usia dan jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Oke, Ibu akan menjelaskan di sini komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, dapat digambarkan secara grafis dengan perbedaan atas dan bawah. Gambaran tersebut dinamai piramida penduduk. Oke, kamu bisa lihat macam-macam bentuk piramida penduduk, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif. Bentuknya seperti segitiga atau kerucut. Yang kedua adalah piramida penduduk tua. Itu bentuknya seperti nisan. Ya. Yang ketiga adalah piramida penduduk tetap atau stasioner. Itu bentuknya seperti granat. Oke. Lanjut. Di sini data tentang komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dipergunakan untuk mengetahui apa saja, yaitu yang pertama, angka beban ketergantungan. Yang kedua, angka usia harapan hidup. Yang ketiga, rasio jenis kelamin atau seks rasio.
Ibu akan jelaskan satu persatu ya, Nak. Di sini angka beban ketergantungan. Apakah itu pengertiannya? Adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang termasuk usia tidak produktif dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif. Penggolongan usia tersebut sebagai berikut, yaitu pertama usia 0 sampai 14 tahun ini disebut usia belum produktif. Maksudnya dari usia belum produktif adalah belum mendapatkan penghasilan, masih bergantung dengan orang tua. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Di sini maksudnya adalah usia produktif, dia sudah mendapatkan penghasilan, sudah bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian usia di atas 65 tahun ke atas itu tidak lagi produktif karena memang sudah masa pensiun. Lanjut, rumusnya adalah rumus untuk menghitung angka beban ketergantungan atau dependency ratio dan disingkat menjadi DR, yaitu rumusnya DR sama dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dibagi jumlah usia produktif dikali 100. Kita lanjut ya. Ini Ibu akan berikan contoh soalnya. Contoh soal menghitung angka beban ketergantungan atau dependency ratio. Nah, ini contohnya, suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Kelompok usia 0 sampai 14 tahun berjumlah 15.000 orang. Kelompok usia 15 sampai 64 tahun berjumlah 70.000 orang. Kelompok usia 65 tahun ke atas berjumlah 9.000 orang. Yang ditanyakan, hitunglah berapa persen beban ketergantungannya dan angka ketergantungannya. Kita mau menjawab ya, Nak. Masukkan rumusnya. Nah, ini rasio ketergantungan. Rumusnya, penduduk usia 0 sampai 14 tahun plus penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini rumusnya ya, Nak ya. Kita masukkan ya, Nak ya, rumusnya ini. Ya, 0 sampai 14 tahun itu jumlahnya 15.000 orang. Ya. Kemudian yang usianya 65 tahun ke atas itu 9.000 orang. Dibagi dengan kelompok usia 15 sampai 64 tahun itu adalah 70.000 orang. Dikalikan 100%. Hasilnya adalah 34%. Lanjut. Angka usia harapan hidup. Apa maksudnya? Adalah angka yang menunjukkan batasan usia rata-rata seseorang memiliki harapan hidup sejak lahir sampai meninggal dunia dalam suatu populasi pada periode tertentu, bila tidak terjadi bencana alam, wabah penyakit, ataupun perang. Sekarang yang ketiga, rasio jenis kelamin atau seks rasio, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk wanita. Dinyatakan dengan rumus berikut. Seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk wanita dikali 100. Nah, Ibu akan berikan contohnya ya, Nak ya. Nah, ini contohnya. Contoh soal menghitung rasio jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki menurut sensus penduduk tahun 2016 adalah 120 juta orang. Dan jumlah penduduk perempuan dari data yang sama adalah 125 juta orang. Yang ditanyakan, hitunglah rasio jenis kelamin dari penduduk Indonesia tahun 2016. Kita mau jawab ya, Nak ya. Rumusnya, seks rasio 2016, di sini semua umur, sama dengan jumlah populasi laki-laki, jumlah populasi perempuan dikali K. Nah, ya populasinya berapa hasilnya? Kita masukkan 120 juta dibagi 125 juta dikali 100. Hasilnya 96. Nah, di sini jadi rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2016 adalah 96. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 96 penduduk laki-laki. Sudah jelas ya, Nak ya?
Sekarang komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Ini dipergunakan oleh penentu kebijakan pendidikan, seperti penentuan penambahan sekolah, guru, buku paket, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya. Di sini ada tabel tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Kamu bisa lihat ya nak ya. Di sini ada persentase yang belum sekolah berapa persen, tidak tamat SD, kemudian yang tamat SD, yang tamat SMP, yang tamat SMA. Nah ya, ini adalah presentasinya. Kemudian angka buta huruf, yang usia 10 tahun sekian, yang usia 15 tahun, yang usia 15 sampai 44 tahun, kemudian yang usia 45 tahun. Nah ini ya angka buta hurufnya. Kita lanjut. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah ini didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti masyarakat. Contohnya ini adalah tabel lapangan pekerjaan penduduk Indonesia. Nah di sini ada jumlah penduduk yang pekerjaannya di bidang masing-masing. Contohnya pertanian yaitu sekian, pertambangan dan galian jumlahnya sekian, industri dan manufaktur, kemudian listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, kemudian jasa masyarakat, kemasyarakatan. Nah, ini adalah tabel lapangan usahanya. Sekarang Ibu akan berikan contoh cara membuat piramida penduduk. Ibu di sini, Ibu akan berikan contoh piramida penduduk muda atau ekspansif, ya. Nah, cara membuatnya adalah di sini kamu lihat ada terdapat data-datanya, ya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 menurut jenis kelaminnya. Di sini ada kelompok umur, ya, atau kelompok usia. Di sini ada jumlah yang perempuan, di sini jumlah yang laki-laki. Usia dengan 0 sampai 4 tahun itu yang perempuan 11.500.000, laki-laki 12 juta. Nah, begitu seterusnya, usia 5 sampai 9 tahun. Nah, ini adalah data-datanya. Setelah didapatkan data-data ini, kamu buat grafiknya. Pertama, kamu harus buat dulu garisnya. Nah, ini garisnya, jaraknya ini harus sesuai interval. Jaraknya sama. Yang pertama, yang garis vertikal ini, kamu buat ini adalah untuk usia. Kamu buat di sini setiap jaraknya harus sama. Kamu buat dari yang usianya terendah dulu, 0 sampai 4 tahun, kemudian 5 sampai 9 tahun, kemudian 10 sampai 14 tahun, dan seterusnya. Masukkan data-data ini ke garis yang vertikal. Kemudian kamu buat yang garis yang horizontal. Kamu buat di sini, kamu buat di tengah-tengahnya. Kamu di tengah-tengahnya ini, kamu buat di sini adalah 0. Kamu nolnya di sini, ya. Jadi di sini ada 2, nolnya ini untuk yang usia, ini nolnya untuk yang jumlah dalam jutaan. Ibu di sini intervalnya 1-1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Yang sebelah kanan juga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau mau intervalnya 2, itu kamu harus sesuai. Kalau misalnya mau 2, berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah dibuat ini, bagaimana caranya? Kamu lihat, 0,4 yang jumlah laki-laki sama perempuannya berapa? Kamu lihat, 0,0 sampai 4 tahun itu jumlah yang perempuannya 11.500.000. Ya, kamu lihat sini yang merah ya. Di sini kamu buat 0 sampai 4 tahun itu 11.500.000. Nah, ini antara 11 sama 12. Berarti di tengah-tengahnya. Kamu tarik garis. Untuk yang laki-laki kamu lihat di sini jumlahnya 12 juta. Ya, kamu tarik garis sampai yang 12. Nah, kemudian kamu garis seperti kotak. Ya, ini yang usia 0 sampai 4 tahun. Yang berikutnya 5 sampai 9 tahun, ya. Kamu buat lagi yang usianya 5 sampai 9 tahun. Kamu lihat yang laki-laki berapa? 12.200.000. Nah, di sini
Kamu lihat yang laki-laki 12.200.000-nya ini. 12 juta kamu lebihkan di sini. Nah, kamu tarik garis. Ya, kemudian kamu garis. Kemudian yang perempuan kamu lihat. Itu 12.200.000. Nah, di sini. Nah, ini. Ya, kamu lihat di sini 12.200.000. Nah, ini. Nah, kemudian kamu tarik garis lagi, harus lurus, yang rapi. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ya, nah, ya, disesuaikan dengan jumlah penduduk yang perempuan dan laki-laki, kemudian usianya, ya. Jadilah ini berbentuk piramida. Bentuknya adalah piramida penduduk muda atau expansif. Nah, ya, cukup jelas. Nah, Ibu akan berikan tugasnya, ya. Kamu buat tugasnya itu adalah membuat piramida penduduk. Itu berdasarkan data-data ini. Nah, kamu ikuti seperti contoh Ibu yang di atas tadi. Nah, ya, buat seperti contoh di atas, kemudian diwarnai, yang laki-laki berwarna biru, yang perempuan berwarna merah. Ya, kemudian kamu tulis namanya piramida penduduk muda. Ya, nah, kamu gambarnya mengerjakannya di buku gambar. Kemudian batas penyerahannya, batasnya seminggu mulai dari sekarang. Ya, berarti ketemu pertemuan hari Jumat berikutnya. Oke, baik. Ini saja materi Ibu hari ini yang Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga tidak kemana-mana. Ya, kita lanjutkan nanti materi berikutnya. Oke, Ibu cukupkan. Apabila ada yang mau bertanya, kamu bisa tanya di WA, ya, WA Ibu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.